Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana tullabil jami'al mahbubah wassalatu wassalamu ala man asyakhil lughatal arabiyyah. Amma ba'd, ayuhas syabab, hari ini kami kelompok 1 akan membahas tentang permainan bahasa yang mana di antara kelompoknya adalah Fadilah Nisful Maulidiyah Anggita, Eden Az-Zahra, dan Mas Ainul Hikam. Sabab-sababah yang kami hormati, permainan bahasa, ruang lingkup bahasa di antaranya adalah pengertian dan hakikat bahasa, serta permainan edukatif dan permainan bahasa yang ada manfaat dan tujuan permainan bahasa. Kami akan menerangkan secara lengkap tentang pengertian, permainan edukatif, permainan bahasa, serta manfaatnya. Langsung saja, presentasi pertama oleh saya sendiri tentang pengertian dan hakikat permainan. Kata permainan berasal dari kata main, yang mendapat imbuhan per dan an. Kata pokoknya adalah main, yang artinya perbuatan untuk menyenangkan hati. Dalam bahasa Indonesia disebut la'bun. Jamaknya menggunakan al-ab dari jamak taksir kilah berwazan af'al. Biasanya suatu permainan itu dilakukan dari semenjak kita bayi atau sejak dari PAUD TK. Tetapi kita akan membahas hakikat permainan yang sebenarnya. Tidak hanya untuk masa kita kecil saja, melainkan permainan itu bisa kita lakukan dari mulai sejak kecil sampai bahasa dengan unsur belajar. Sedangkan menurut KBBI, permainan adalah sesuatu yang digunakan untuk bermain yang ada barang atau sesuatu yang dipermainkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bentuk atau ada alat yang dipermainkan. Itu adalah suatu permainan. Sedangkan menurut Santrok, permainan adalah aktivitas menyenangkan yang dilakukan untuk bersenang-senang. Sedangkan menurut Piaget mengemukakan bahwa permainan adalah aktivitas yang dibatasi oleh dan medium yang mendorong perkembangan kognitif anak. Menurut Cross, permainan dipandang sebagai latihan fungsi-fungsi sangat penting di kehidupan dewasa nanti. Semua pakar-pakar tersebut mengemukakan bahwa permainan sangat penting bagi anak dan untuk kehidupan dewasa nanti. Selanjutnya, hakikat permainan. Apa hakikat sebenarnya permainan? Adanya permainan. Apakah hanya hiburan saja atau hanya bermain receh? Tentu tidak. Pada dasarnya adalah membentuk hiburan yang ada unsur belajar, dan apabila permainan menimbulkan kesenangan namun tidak memperoleh keterampilan berbahasa, maka permainan tersebut tidak bisa disebut permainan bahasa. Jadi hakikat permainan adalah bentuk permainan, bentuk hiburan, bentuk kreasi yang ada unsur belajarnya. Tetapi kalau tidak ada unsur belajarnya, tidak ada unsur keterampilan bahasanya, maka itu bukan disebut dengan permainan bahasa. Begitupun sebaliknya, apabila suatu kegiatan bertujuan melatih keterampilan berbahasa, namun tidak ada unsur kesenangan, maka kegiatan tersebut tidak disebut permainan bahasa. Selanjutnya presentasi oleh teman kami. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yakni permainan edukatif. Permainan edukatif adalah permainan yang mampu merangsang dan melatih perkembangan otak anak, serta menstimulasi kreativitas berpikir anak. Permainan edukatif bukan permainan yang hanya menyenangkan untuk mereka, tetapi bisa mendidik dan menstimulasi otak mereka.
Permainan edukatif merupakan salah satu bentuk permainan yang dapat mengembangkan keterampilan, pemikiran, dan perasaannya. Melalui kegiatan bermain bersama, mereka akan mengembangkan tubuh, otot, koordinasi dari gerakan, kemudian konsentrasi, komunikasi, dan kreativitas. Mereka juga dengan permainan edukatif ini, mereka juga melatih dan mengerti apa itu nilai hidup seperti cinta kasih, penghargaan terhadap orang lain, kejujuran, disiplin diri, jiwa berolah, dan mereka dapat dengan bermain bersama di permainan edukatif ini, mereka bisa bertanggung jawab, bisa melatih bertanggung jawab mereka kepada orang lain. Di slide berikutnya ini kita disajikan macam-macam permainan edukatif. Mulai dari bermain puzzle, membaca buku cerita, bermain permainan tradisional, bermain warna, bermain bentuk, peran, tebak lagu, huruf, dan angka. Pertama, bermain puzzle. Bermain puzzle ini anak-anak akan disajikan beberapa puzzle, baik bentuk hewan, bermain puzzle hewan, tumbuhan, dan contoh lainnya. Ini bisa melatih problem solving mereka, pemecahan masalah mereka ketika mereka sedang mengalami sedikit gangguan, seperti kurang konsentrasi, dan lain-lain. Kemudian membaca buku cerita. Dengan membaca buku cerita ini bisa menjadi pilihan untuk orang tua dalam menyajikan permainan edukatif. Kenapa? Karena mereka diajak untuk berimajinasi, dan mereka juga mendengarkan bagaimana pembaca atau orang tua ini membacakan dengan intonasi dan gerakan yang seru. Kemudian ada bermain permainan tradisional. Bermain permainan tradisional ini sangat melatih kreativitas mereka. Contoh, kita dulu pernah membuat mobil-mobilan dari kulit jeruk, dan membuat robot-robotan mungkin dari tumbuhan atau yang lainnya, membuat tembak-tembakan dari pelepah pisang. Dan kemudian bermain permainan tradisional ini bisa melatih kerjasama mereka. Contohnya di petak umpet, di petak umpet, terus di congklak, terus di permainan gerobak sodor, sepak takraw, dan lain-lain. Kemudian di bermain warna. Bermain warna ini mereka disajikan beberapa warna. Untuk apa? Untuk mereka dilatih pengklasifikasian warna. Ini juga melatih mereka dalam pengelompokan dan memisahkan warna-warna yang sejenis. Yang kemudian bermain bentuk. Bermain bentuk ini pernah kita waktu di taman kanak-kanak di TK itu, guru kita menyajikan suatu kayak balok. Balok ini akan dimasukin beberapa bentuk. Nah, itu kita bisa nggak masukin antara bentuk segitiga ke tempat segitiganya gitu. Itu juga melatih saraf motorik mereka dan melatih kreativitas mereka. Kemudian di bermain peran. Bermain peran ini biasanya lebih dominan ke anak perempuan ya. Karena kenapa? Karena mereka lebih imajinatif. Mereka lebih memilih untuk bermain sebagai ibu, sebagai dokter, sebagai penjual dan pembeli, atau sebagainya. Kemudian di bermain tebak lagu. Tebak lagu ini sangat membantu mereka bagi mereka yang unggul di audio, tapi rendah di verbal. Bermain tebak lagu ini mereka lebih bersemangat untuk mempelajari suatu hal, contoh mengenal nabi-nabi mereka, mengenal rukun iman, rukun Islam, dan selanjutnya bermain huruf. Bermain huruf ini kita menyajikan kepada mereka beberapa huruf untuk mereka mainkan dengan tujuan untuk bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam membaca. Kemudian bermain angka. Bermain angka ini
bermain angka ini kita menyajikan angka kepada mereka untuk melatih kemampuan mereka dalam hal bidang akademik. Dan tak lupa outbound. Outbound juga melatih mereka dalam kreativitas yang mengajarkan mereka tidak takut kotor dan belajar untuk menghargai orang lain. Kenapa? Karena di saat outbound mereka kadang diajak untuk menanam padi. Nah, menanam padi ini kan mereka diajari untuk tidak dapat membuang makanan. Karena kenapa? Karena dalam satu piring nasi itu terdapat jerih payah banyak orang. Terima kasih. Kemudian akan dilanjut dengan Saudari Fadila Nisful. Baik, selanjutnya kita di sini akan membahas tentang apa itu permainan bahasa. Di sini ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama dari Jill Hetfield yang dikutip oleh Hasan Saifullah mengatakan bahwa permainan bahasa dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah language games yang merupakan suatu aktivitas atau kegiatan tentang aturan, tujuan, dan mengandung unsur-unsur hiburan yang menyenangkan. Selanjutnya, pengertian permainan bahasa menurut Suparno yang dikutip oleh Mahmuda dan Abdul Wahab Rosyidi. Mengatakan kalau permainan bahasa ini memiliki tujuan ganda, yakni selain mendapat kegembiraan, di situ juga akan melatih keterampilan bahasa tertentu. Contohnya seperti kemampuan menyimak, mendengarkan, membaca, menulis, maupun menambah pengetahuan atau penguasaan kosakata. Menurut J. Gibbs dalam Nasif Mustafa mengatakan bahwa permainan bahasa adalah suatu kegiatan yang terjadi di dalamnya saling membantu atau saling bersaing antara para pembelajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan aturan-aturan tertentu. Dari semua pendapat para ahli tadi bisa disimpulkan bahwa permainan bahasa merupakan aktivitas yang dirancang dalam pengajaran dan berhubungan dengan kandungan isi pelajaran secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi permainan bahasa ini bertujuan memperoleh kesenangan, enggak hanya itu saja, juga melatih keterampilan berbahasa, baik menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan juga sastra, serta unsur-unsur bahasa seperti kosakata dan tata bahasa. Slide selanjutnya akan diterangkan oleh Saudari Maulidia. Silakan. Selanjutnya yaitu manfaat dari permainan bahasa. Melalui permainan, seorang siswa akan belajar banyak tentang kehidupan, seperti belajar mandiri, berani bersaing, mampu bersosialisasi, memiliki jiwa kepemimpinan, lebih percaya diri, dan lain sebagainya. Adapun manfaat lainnya yaitu yang pertama, dapat menghilangkan kejenuhan dan kebosanan peserta didik. Jadi melalui permainan ini, peserta didik tidak akan merasakan kejenuhan atau kebosanan saat pembelajaran bahasa tersebut. Terus yang kedua yaitu menyingkirkan keseriusan yang dapat menghambat proses pembelajaran. Yang ketiga, mengajak keterlibatan para peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi melalui permainan ini, para peserta didik mampu terlibat semuanya dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu menghilangkan stres dalam lingkungan sekolah atau di dalam kelas. Yang kelima yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang keenam, membangun kreativitas diri. Jadi melalui permainan bahasa ini, para peserta didik mampu membangun kreativitas yang ada di dalam dirinya masing-masing. Yang ketujuh, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedelapan yaitu dapat memupuk rasa solidaritas yang tinggi. Melalui permainan, para peserta didik itu kan biasanya dalam permainan ada kekompakan, terus kerja kelompok. Jadi
Melalui hal tersebut, para peserta didik mampu memupuk rasa solidaritas yang tinggi. Terus selanjutnya dapat melakukan kerjasama yang baik di antara peserta didik. Dan yang terakhir yaitu dapat mendekatkan emosional antara sesama peserta didik pada pendidik, dan pendidik kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu yang bahasa. Bahasa menurut Suparno yaitu untuk memperoleh kegembiraan dan untuk melatih keterampilan bahasa tertentu. Menurut Nasif Mustafa, memupuk jiwa permainan yang sehat atau saling mengungguli satu sama lain. Yang kedua, mendorong pembelajar untuk menyaksikan dan ikut serta dalam berbagai permainan. Yang ketiga, memotivasi diri untuk tampil dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, yaitu belajar untuk bekerja sama dalam suatu pekerjaan atau mencapai sebuah kemenangan. Sekian dari saya. Baik, sekian presentasi dari kami, dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaklumi. Apabila ada pertanyaan ataupun tanggapan yang ingin disampaikan, kita lanjutkan di diskusi via grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.